Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semuanya. Di pertemuan kita kali ini, kita masih membahas materi seputar desain grafis. Nah, pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan ke-12, kita mempelajari desain untuk promosi dengan menekankan pada pembuatan poster, brosur, dan banner. Di sana, kita belajar bagaimana menyusun elemen desain seperti yang pertama, gambar promosi, headline yang menarik perhatian, warna yang sesuai karakter brand, tata letak yang mudah dibaca dari jarak jauh, serta bagaimana membuat promosi yang jelas dan langsung. Nah, materi tersebut sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami bagaimana mata manusia membaca visual. Nah, kini pada pertemuan ke-13 kita akan masuk ke materi yang lebih detail dan menantang, yaitu infografis. Mengapa ini penting? Karena infografis merupakan penggabungan antara desain visual dengan kemampuan menyederhanakan informasi, menjadikannya salah satu skill paling penting dalam dunia desain modern. Baik di media sosial, dunia pendidikan, dunia bisnis, hingga pemerintahan. Infografis digunakan untuk menyampaikan informasi yang banyak, tetapi harus tetap mudah dipahami. Seperti pada poster atau brosur, infografis juga memerlukan komposisi, warna, dan tipografi. Tetapi yang membedakannya adalah infografi berfokus pada penyampaian fakta dan data. Pertama itu ada poster, yaitu mengajak, banner itu mempromosikan, brosur untuk mengenal produk atau jasa, dan infografis untuk menjelaskan informasi. Dengan kata lain, infografis adalah penyempurnaan dari kemampuan desain promosi modern. Nah, selanjutnya ada pengertian infografis. Apa itu infografis? Infografis berasal dari dua kata, yaitu info sama dengan informasi, grafis itu grafis atau visual. Infografis adalah media visual yang menggabungkan teks singkat, ikon, diagram, grafik, warna, ilustrasi, dan data untuk menyampaikan informasi secara ringkas, cepat, dan menarik. Nah, selanjutnya ada fungsi infografis. Yang pertama, merangkum informasi agar mudah dipahami. Informasi panjang atau rumit dibuat menjadi ringkas dan jelas. Yang kedua, meningkatkan daya ingat. Visual membantu orang lebih mudah mengingat isi informasi. Yang ketiga, menarik perhatian. Di era digital, konten visual jauh lebih menarik daripada teks paragraf. Yang keempat, ada mengomunikasikan data, membuat angka, diagram, dan fakta lebih mudah dipahami. Yang kelima, menghemat waktu pembaca, hanya beberapa detik untuk memahami inti infografi. Yang keenam, media edukasi dan promosi yang efektif. Banyak brand, lembaga, dan organisasi menggunakan infografis untuk kampanye. Selanjutnya ada karakteristik utama infografis. Infografis yang harus dan yang baik harus memiliki yang pertama itu visual dominan atau visual lebih banyak dari teks. Minimal 60-70% adalah visual. Yang kedua, ringkas. Teks dibuat sependek mungkin dan hanya poin-poin penting saja. Yang ketiga, hierarki informasi yang jelas, yaitu informasi dibaca dari judul, subjudul, isi poin, dan bonus info. Yang keempat, ada struktur yang teratur. Setiap bagian harus memiliki ruang sendiri. Yang kelima, ada warna konsisten. Menggunakan palet warna yang tidak terlalu banyak, seperti 3-5 warna cukup. Yang keenam, ikon atau ilustrasi untuk memperkuat pesan.
Icon adalah bahasa universal yang mudah dipahami. Yang ketujuh ada akurat dan kredibel. Infografis biasanya berhubungan dengan data, fakta, atau penelitian. Selanjutnya ada perbedaan infografis dengan poster promosi. Yang pertama ada aspek, yaitu tujuan, elemen, teks, dan penggunaan fokus. Yang kedua ada poster promosi, itu mengajak atau mempromosikan, foto produk, harga, dan ajakan, sedikit, event, iklan promo, emosi, dan ajakan. Yang ketiga ada infografis, yaitu menjelaskan informasi, data, ikon, diagram, dan lebih banyak, tetapi tetap ringkas. Pendidikan, data kampanye, serta informasi dan logika. Nah, pada desain promosi, kita belajar membuat headline menarik digunakan pada judul infografis. Kita belajar komposisi dan layout juga dipakai pada struktur infografis. Kita belajar warna dan tipografi tetap digunakan untuk menjaga estetika infografis. Dengan kata lain, membuat infografis membutuhkan seluruh skill yang dipelajari, tetapi ditambah kemampuan merangkum data. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis infografis. Yang pertama ada infografis statistik yang berisi garis batang, garis lingkaran, persentase, dan angka-angka penting. Contohnya penggunaan media sosial 2023. Nah, yang kedua ada infografi proses atau alur. Nah, menjelaskan langkah-langkah dari awal hingga akhir. Contohnya alur peminjaman buku di perpustakaan. Yang ketiga ada infografis timeline atau menjelaskan sejarah atau urutan waktu. Contohnya perkembangan teknologi internet dari 1990 sampai tahun 2023. Yang keempat, ada infografis perbandingan, menampilkan perbedaan dua hal. Contohnya, poster versus infografis. Nah, yang kelima ada infografis informasi, berisi poin-poin penting berupa teks dan ikon. Yang keenam, infografis geografis, menggunakan peta dan data wilayah. Nah, yang terakhir yaitu yang ketujuh, infografis list atau daftar, berisi daftar tips, poin penting, atau daftar rekomendasi. Nah, selanjutnya ada prinsip desain infografis. Yang pertama ada keep it simple atau jaga kesederhanaan. Pembaca harus bisa mengerti selama atau dalam 5-10 detik. Yang kedua, ada gunakan visual yang relevan. Jangan menambah ikon yang tidak memperjelas informasi. Yang ketiga, pilih warna yang harmonis. Gunakan teori warna analog itu untuk tampilan lembut dan warna komplementer untuk kontras kuat. Yang keempat, ada prioritaskan konsistensi, ukuran ikon, gaya ilustrasi, dan ketebalan garis harus seragam. Yang kelima, gunakan grid layout. Grid membantu tata letak tetap rapi dan seimbang. Yang keenam, tipografi yang mudah dibaca. Header atau bold, subheader itu medium, isi reguler, atau gunakan maksimal 2-3 font. Yang ketujuh, gunakan ruang kosong. White space membuat informasi bernafas. Dan yang kedelapan, ada data harus akurat. Infografis sering dijadikan rujukan oleh pembaca. Nah, selanjutnya kita akan belajar langkah-langkah membuat infografis. Yang pertama, tentukan tujuan utama. Contohnya, mengedukasi masyarakat, menjelaskan data, memberikan langkah-langkah tertentu. Yang kedua, tentukan audiens. Apakah ditujukan untuk anak sekolah, mahasiswa, masyarakat umum, atau pembaca media sosial. Audiens menentukan gaya desain. Yang ketiga, ada kumpulkan dan pilih data. Data yang baik harus faktual, bisa diverifikasi, relevan, dan tidak berlebihan. Yang keempat, buat kerangka atau outline. Kerangka sederhana untuk infografis. Yang pertama itu judul utama,
subjudul atau pengantar singkat, 3-5 bagian informasi utama, data pendukung, dan kesimpulan atau ajakan. Nah, yang kelima itu tentukan jenis infografis. Menggunakan jenis yang paling tepat mempermudah penyusunan visual. Yang keenam, tentukan style visual. Yang pertama ada modern, minimalis, ceria, profesional, flag design, dan ilustratif. Yang ketujuh, susun layout. Gunakan kolam, grid, station, frame visual agar tampak teratur. Yang kedelapan, tambahkan elemen visual. Gunakan icon, grafis, shape, ilustrasi, garis penghubung, dan pointer. Yang kesembilan, periksa kembali keseimbangan visual. Perhatikan jarak antar elemen, ukuran icon, dan warna tidak bertabrakan. Yang kesepuluh, finalisasi. Cek kesalahan penulis, ekspor dengan resolusi tinggi, dan simpan dalam PNG atau JPG. Nah, selanjutnya ada kesalahan umum yang membuat infografis. Yang pertama itu terlalu banyak teks. Yang kedua, warna terlihat berlebihan dan tidak konsisten. Yang ketiga, terlalu banyak ikon yang tidak perlu. Yang keempat, tidak ada hierarki visual. Yang kelima, layout sempit dan sesak. Yang keenam, data tidak jelas sumbernya. Yang ketujuh, menggunakan font sulit dibaca. Yang kedelapan, menggabungkan terlalu banyak jenis grafik. Yang kesembilan, informasi tidak fokus. Dan yang kesepuluh, tidak mempertimbangkan audiens. Nah, itulah tadi materi kita hari ini. Dan untuk materi selanjutnya, kita lanjut minggu depan. Tadi saya buka dan salam, sekarang saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.